Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Mulyani, guru dari SMA 42 Jakarta. Saya sudah mengikuti kegiatan program guru belajar. Dalam hari ini adalah tentang seri AKM dari Kemdikbud. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti program kegiatan AKM ini. Apa dan bagaimana AKM? Saya akan jelaskan. Kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan masuk ke dalam portal guru belajar dari Kemdikbud. Pertama, kita masuk ke Google, kemudian melalui SIM PKB dengan menggunakan akun SIM PKB, kita masuk ke dalam portal layanan GTK Kemdikbud. Di sini akan muncul portal layanan program GTK Kemdikbud. Kita akan pilih guru belajar. Kita akan pilih guru belajar, kita masuk. Kemudian di sini dengan menggunakan SIM PKB sudah terdata untuk saya, sudah ada data dan kita akan ambil ke asesmen kompetensi minimum. Untuk program asesmen kompetensi minimum, karena saya sudah selesai, maka tampilannya adalah seperti ini. Sertifikat bisa kita unduh, kemudian di sini program selanjutnya yaitu pengimbasan. Apa dan bagaimana mengenai asesmen kompetensi minimum, saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke penjelasan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, di sini diberikan gambaran hubungan antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran dalam bentuk segitiga belajar. Kaitan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran bisa diterangkan di sini. Dijelaskan bahwa asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, yaitu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif, yaitu asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Asesmen sumatif, yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, berupa literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum mengukur kompetensi dasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, dalam hal ini perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian di dalam suatu sistem pendidikan. Asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang harusnya menjadi tujuan utama sekolah. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah. Manfaat asesmen nasional.
sebagai potret kualitas pembelajaran. Umpan balik peningkatan kualitas dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas sebuah sekolah. Perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Untuk asesmen nasional, tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara untuk ujian nasional, tujuannya adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Beberapa perbedaan yang lainnya diantaranya jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Untuk metode penilaian, pada ujian nasional menggunakan computer based test atau CBT dan paper based test atau PBT. Sementara untuk asesmen nasional menggunakan metode penilaian computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Pada asesmen nasional, subjek siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sementara pada ujian nasional, semua siswa mengikuti ujian nasional. Level yang diambil untuk asesmen nasional yaitu tingkat 5, 8, dan 11. Sementara pada ujian nasional, tingkatnya adalah tingkat akhir pada tiap jenjang pendidikan. Di sini, bagaimana petunjuk teknis asesmen nasional. Untuk asesmen kompetensi minimum, terbagi atas dua, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Asesmen numerasi dalam hal ini terdapat memahami, mengaplikasi, dan bernalar. AKM berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Peserta AKM yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Pelaksanaan untuk jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA, hari pertama tes literasi 75 menit, diikuti survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, diikuti survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, dan paket B atau PUSTA, serta SMA, SMK, MA, dan paket C atau Ulia, hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, diikuti tes survei lingkungan belajar 30 menit. Bagaimana kriteria peserta untuk asesmen nasional, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bagaimana penjelasannya? Dijelaskan di sini beberapa hal terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Berikutnya adalah konsep literasi membaca, konsep numerasi. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi
di lingkungan sosial. Numerasi merupakan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu bagaimana caranya? Kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka-angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir, analisis, dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, bukan sekedar menjawab soal. Lantas, bagaimana contoh praktik baik melatih keterampilan numerasi pada matematika? Berikut dijelaskan beberapa langkah-langkah untuk pemahaman keterampilan numerasi pada matematika. Yang pertama, membacakan cerita. Berikutnya, memahami latar belakang di balik cerita tersebut. Kemudian, menemukan beberapa fakta-fakta terkait dengan cerita tersebut. Kemudian yang D, di sini mengidentifikasikan beberapa hal terkait dengan cerita. Kemudian dilanjutkan dengan permainan, diskusi, kemudian beberapa permainan kembali, dan diantaranya terakhir bisa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari untuk beberapa teori atau penjelasan selanjutnya. Ini manfaat dari proses belajar hubungan antara literasi dengan numerasi. Selanjutnya, bagaimana merumuskan butir soal pada asesmen nasional. Asesmen nasional khususnya dalam hal ini adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, meliputi asesmen literasi membaca yang terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Untuk asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasikan, dan benalar. Dengan bentuk soal berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk bentuk soal pilihan ganda, siswa menjawab dengan cara memilih satu jawaban yang benar dalam satu soal. Untuk pilihan ganda kompleks, siswa dapat menjawab lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Untuk menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang pasti lainnya. Uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal
untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi yang mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks, beragam materi, kurikulum lintas mata pelajaran, dan peminatan yang tercermin dalam ragam menstimulus soal-soal pada soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA. Kompetensi: menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier 2 atau 3 variabel. Soal: Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibelinya berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembelian dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti gambar berikut. Diberikan gambarnya, kemudian berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko Rejeki dan toko Makmur, carilah masing-masing harga setiap alat-alat tulis, baik penghapus, buku tulis, maupun pulpen. Dan dari sini, Bu Siti menarik kesimpulan bahwa option A, harga sebuah buku tulis di toko Rejeki lebih mahal dari toko Makmur. B, harga sebuah buku tulis di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. C, harga sebuah penghapus di toko Rejeki sama dengan di toko Makmur. D, harga sebuah penghapus di toko Rejeki lebih murah dari toko Makmur. E, harga sebuah ballpoint di toko Rejeki lebih murah di toko Makmur. Demikian contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.